Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi. Apa kabar? Puji Tuhan, saya percaya Bapak Ibu Saudara dalam keadaan yang luar biasa. Ya, karena kita sama punya Allah yang luar biasa. Amin. Doa saya Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat-sehat. Puji Tuhan. Nah, pada kesempatan yang keberkatan pada saat ini saya akan menyampaikan khotbah lewat video, ya, karena kita bersama tahu kita mengikuti arahan daripada pemerintah untuk kita menjaga jarak, ya, kita terus berdoa supaya segera bangsa kita dilalukan dari wabah virus corona yang sama-sama kita hadapi. Baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, siapkan hati Bapak Ibu Saudara, siapkan Alkitab, siapkan diri Bapak Ibu Saudara untuk fokus kepada firman Tuhan meskipun kita tidak bisa saling memandang secara langsung tetapi lewat video. Tapi mari kita bersama-sama untuk menyatukan roh kita di dalam hadirat Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan yang keberkatan ini saya ingin membagikan kebenaran firman Tuhan dengan judul Iman yang tak tergoyahkan. Apa judulnya Bapak Ibu Saudara? Iman yang tak tergoyahkan. Ya, puji Tuhan. Baik. Untuk mendasari tema firman Tuhan ini, saya ajak untuk kita membuka Alkitab kita atau Alkitab, ya. Mari kita akan membuka dari surat Roma pasal yang ke-8, ya. Roma pasal 8, kita akan membaca nats mulai dari ayat 18 sampai dengan yang ke-23. Roma pasal 8 ayat 18 sampai dengan yang ke-23. Baik, saya akan bacakan bagi kita sekalian. Demikian, Bapak Ibu Saudara mengikuti pembacaan dari dalam hati. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat yang diberkati Tuhan, kita tahu sekarang bukan hanya di negeri kita tapi hampir seluruh dunia dicekam, ya, dengan yang namanya wabah virus corona, ya. Virus corona begitu memporak-porandakan kehidupan, ya, baik secara fisik, secara ekonomi, secara sosial juga, ya. Bagaimana kita harus menjaga jarak, bagaimana kita tidak bisa
seperti biasa bersalaman dan seterusnya demi untuk mencegah penyebaran virus corona ini. Begitu mencegah memang, ya. Namun pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin, mari kita bersama-sama mendengarkan, mempelajari kebenaran firman Tuhan, ya, supaya kita dapat mensikapi situasi ini dengan satu sikap iman yang benar dan iman kita tidak tergoyahkan, ya. Nah, seperti yang kita sudah baca dalam nats di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 18, di sana dikatakan, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Ya. Ayat ini mengarahkan kita kepada satu dimensi kekekalan. Ayat ini memberitahukan kepada kita bahwa memang ketika kita masih hidup di dunia ini, mendiami fisik ini, ya, kita ini tidak lepas yang namanya penderitaan. Kita tidak lepas dari yang namanya penderitaan, ya. Nah, penderitaan ini ya sangat terasa saat ini, ya, bagaimana secara kesehatan, secara ekonomi, secara sosial kita juga tidak bisa memiliki kebebasan yang seperti biasa, ya. Bagaimana ada keterbatasan yang harus kita rasakan. Nah, namun demikian kita tidak boleh putus asa, tidak boleh kita menjadi tertekan, sebab dengan kita tertekan akan justru keadaan kita menjadi lebih buruk karena imunitas kita akan menjadi merosot, tubuh kita tidak punya kekebalan yang memadai untuk dapat melawan virus, ya. Saya berdoa kita tidak begitu paranoid, ketakutan. Namun demikian tetap kita harus waspada, jaga-jaga, ya. Namun lewat firman Tuhan ini saya ingin mengajak kita terus membangun iman kita, memperbesar kapasitas iman kita, sehingga akhirnya iman kita tidak lemah, tidak runtuh, tidak tergoyahkan, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang saat ini kita rasakan itu bukan hanya kita yang merasakan, ya. Di ayat yang kita baca, di ayat 23 juga firman Tuhan sudah menyatakan, ya. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh, ya. Kita juga mengeluh, ya. Jadi apa yang saat ini terjadi bukan hanya mereka saja yang di luar sana, di luar iman Kristen, tapi kita pun juga merasakan, kita pun juga ikut mengalami dampaknya, kita pun juga ikut mengeluh dengan suasana situasi yang terjadi di akhir-akhir ini di tengah-tengah bangsa kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi bukan hanya mereka saja, tetapi kita pun juga mengeluh. Meskipun kita sudah menerima karunia sulung roh, apa artinya? Kita sudah menerima janji keselamatan, kita sudah menerima pengampunan, kita sudah menerima janji hidup yang kekal. Namun kita kan masih hidup dalam dunia, daging ini juga masih merasakan dampak-dampak yang terjadi di muka bumi ini, termasuk wabah ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita diingatkan oleh firman Tuhan, dan kita akan belajar, kita akan dalami firman Tuhan saat ini, supaya kita di tengah-tengah pergumulan yang tidak ringan ini, kita tetap bisa membangun iman kerohanian kita, ya.
Jangan sampai kita ya ditenggelamkan oleh virus. Iman kita jangan sampai dikalahkan oleh virus, ya. Nah, saya akan sampaikan 4 ya. 4 apa? 4 syarat penting untuk kita menjadi orang Kristen yang punya iman yang tidak tergoyahkan, ya. Ada 4 kebenaran, ada 4 pokok kebenaran yang harus kita pahami, kita mengerti, dan kita miliki sebagai syarat penting untuk menjadi orang Kristen yang memiliki iman yang tidak tergoyahkan. Apa 4 hal itu? Yang pertama, pahamilah penderitaan dengan benar. Ya, ini yang pertama. Pahamilah penderitaan dengan benar. Ya. Kedua, yaitu milikilah pengharapan. Ya. Milikilah pengharapan. Kemudian yang ketiga, milikilah kehidupan doa. Ya. Dan yang keempat, milikilah kehidupan yang senantiasa mengasihi Tuhan. Ya. Nah, baik, kita akan dalami satu persatu 4 hal tersebut. Yang pertama, ya, pahamilah penderitaan dengan benar, ya. Nah, ini penting. Seringkali kita begitu mengalami keadaan yang tertekan, begitu merasakan satu pergumulan yang menjadi begitu terasa berat, karena kita seringkali tidak bisa memahami penderitaan itu dengan benar. Nah, untuk memahami penderitaan dengan benar, yang pertama adalah kita ini tidak sendiri, ya. Seringkali orang kalau merasa sendiri itu begitu merasa tertekan, ya, begitu merasa seolah-olah hanya diri kita yang paling menderita, dan itulah yang membuat kita begitu terasa berat beban kita. Tapi coba, kalau kita ini kemudian melihat di sekitar kita, di sekeliling kita, ya, dan diperluas lagi, ya, bahwa bangsa kita, bahwa yang menghadapi penderitaan, menghadapi pergumulan, menghadapi situasi yang tidak nyaman dan begitu mencekam tentang penyebaran virus ini, bukan hanya kita, ya, tapi semua orang, hampir semua orang merasakan itu. Nah, artinya apa? Dengan kita memahami penderitaan ini secara benar, bahwa bukan hanya diri kita saja, ya, firman Tuhan tadi mengatakan bukan hanya kita saja, tapi juga mereka, ya, mereka juga mengalami penderitaan, mengalami kesusahan, ya, daripada dampak penyebaran wabah virus ini. Nah, dengan kita mendudukkan persoalan secara lebih pada posisinya, pada proporsinya yang tepat, maka kita di dalam menanggung itu tidak menjadi terlampau berat, karena ternyata aku gak sendirian, ya. Ternyata aku ora ijen tanpa ruang, ya. Akeh koncone, akeh sing padha uga ngrasake, ya. Ini satu hal yang penting secara psikologis, secara kejiwaan. Ini akan memotivasi kita untuk tidak begitu tertekan dan mengalami satu depresi, ya. Oh iya, aku gak sendirian, akeh kancane, akeh tunggale. Nah, ini penting, ya. Lebih-lebih kalau kita ini sebagai orang percaya, ya, menempatkan setiap pergumulan, bukan hanya masalah wabah ini, tetapi juga banyak hal yang mungkin kita hadapi dalam kehidupan ini, ya, penderitaan, kesusahan, dan segala beban dalam kehidupan ini, dalam terang firman Tuhan, ya, dalam terang firman Tuhan yang kita tahu, kita percaya, ya, seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13, ya, bahwa di sana dikatakan bahwa penderitaan, ya, atau pencobaan yang kita alami itu adalah pencobaan biasa,
yang tidak melampaui kekuatan kita. Haleluya. Lebih-lebih kita tahu dari firman Tuhan bahwa Allah itu setia, dan ketika kita dicobai, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Puji Tuhan. Nah, jadi kalau kita bisa mendudukkan bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan kita itu seizin Tuhan, dan Tuhan tahu, dan Tuhan yang mengasihi kita tidak hanya tahu, tapi Tuhan juga akan memberikan kekuatan, memberikan solusi, memberikan pertolongan. Haleluya. Sehingga kita tidak akan terintimidasi terus dengan problem dan masalah atau pergumulan kita, tapi kita boleh tetap membangun iman kita. Kita yakin kita tidak akan dibiarkan dan ditinggalkan oleh Tuhan. Kita pasti akan mengalami pertolongan tepat pada waktunya Tuhan. Itu yang pertama. Jadi penting kita harus memahami, atau pahamilah penderitaan dengan benar. Ya, tempatkan ya penderitaan itu secara benar, sehingga kita tidak berlebihan dalam mensikapi, ya, sehingga akhirnya kita begitu mengalami depresi, ya, mengalami ketakutan, kekhawatiran berlebihan. Sebab kita tahu kita tidak sendiri, ada Tuhan yang mengasihi, yang tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Amin. Haleluya. Yang kedua, kebenaran yang kedua, milikilah pengharapan, ya. Milikilah pengharapan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan lanjutkan pembacaan kita, ya. Kita akan lanjutkan di ayat 24 dan 25. Demikian, sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Haleluya. Nah, yang kedua, sangat penting untuk kita membangun iman kita menjadi iman yang tidak tergoyahkan. Yang kedua adalah milikilah pengharapan. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana pengharapan itu kita pahami, ya? Pengharapan itu kita pahami bahwa kita punya keyakinan bahwa keadaan kita sekarang ini tidak seterusnya, tidak selamanya akan seperti ini, ya. Nah, ini pengharapan. Kita punya keyakinan bahwa ini akan berakhir, ini akan berlalu, ini akan terlewati, dan kita akan mengalami pertolongan, kita mengalami pemulihan, kita mengalami penyelamatan, kita mengalami kemenangan. Nah, jadi kita harus yakin bahwa apa yang kita alami, apa yang kita gumuli saat ini itu tidak selamanya, ya. Pencobaan, persoalan, masalah itu ada rentang waktunya, ya. Ada rentang waktunya, ya. Nah, lebih-lebih kalau kita ini menaruh hidup kita di tangan Tuhan, menaruh hidup kita di dalam genggaman tangan Tuhan, ya. Nah, kita boleh yakin bahwa kita tidak akan dibiarkan, seperti firman Tuhan mengatakan, tidak untuk selama-lamanya orang benar itu dibiarkan goyah. Haleluya. Kita akan dapat melewati, kita akan dapat melalui bersama dengan Tuhan, ya. Dan kita akan mengalami pertolongannya, kita akan mengalami kemenangannya, kita akan mengalami kelepasannya. Nah, puji Tuhan. Nah, jadi milikilah pengharapan, ya. Jadi ketika kita sedang menghadapi pergumulan ini, jangan kemudian kita putus asa dan kita mengatakan seolah-olah ini adalah akhir hidup kita. Inilah keadaan yang permanen, ya. Tentang nasib buruk kita. Bukan. Itu berarti tidak punya pengharapan. Kalau kita punya pengharapan, kita akan berkata, aku akan dapat melewati. Ini tidak untuk selamanya, ya. Aku percaya Tuhan akan menolong, Tuhan pasti akan melepaskan, Tuhan pasti akan memberikan satu pemulihan keadaan kita, ya, menjadi lebih baik dan lebih indah. Percaya, Tuhan kita tidak akan, ya, membiarkan kita orang benar itu goyah untuk selamanya. Amin. Tuhan akan menolong, Tuhan akan campur tangan,
dan Tuhan akan memberikan jalan keluar. Nah, puji Tuhan. Jadi milikilah pengharapan, ya. Karena ketika kita memiliki pengharapan, ya, kita dikatakan di situ akan menantikannya dengan tekun, akan kita hadapi, ya, keadaan ini dengan sabar, ya. Kita akan menghadapi keadaan ini dengan tabah, dengan menguatkan kepercayaan kita, dan kita akan jalani semuanya itu dengan tekun, ya. Dan percayalah, ya, ada saatnya di mana kita akan melihat, ya, keadaan kita akan diubahkan, ya. Kita punya nyanyian, ya, ratapanku, ya, telah kau ubah, ya, menjadi apa? Ya, betul, menjadi tari-tarian, ya. Kita boleh mengalami kegirangan karena kita mengalami kelepasan, mengalami kemenangan. Kita yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang menghadapi pergumulan diberi kesantosaan dan bahkan kemenangan untuk dapat melewati semuanya itu. Dengan akhirnya kita boleh melihat mukjizat Tuhan, karya Tuhan atas kehidupan kita. Amin. Yang ketiga, ya, yang ketiga, milikilah kehidupan doa. Nah ini, ya. Baik, kita lanjutkan pembacaan kita dari Roma 8 ayat yang ke-26, ya, sampai dengan yang ke-27. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Amin. Haleluya. Nah ini yang seringkali kita, ya, tidak miliki, ya, apa? Yaitu kehidupan doa, ya. Kita tahu bahwa doa itu adalah satu tindakan kita melibatkan Tuhan. Doa itu berarti kita mengandalkan Tuhan. Doa berarti kita berserah kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, nah ini seringkali tidak kita miliki, ya. Kita sangat minim, ya. Tapi saya berharap melalui peristiwa ini, dengan diadakan ibadah dalam bentuk ibadah keluarga, biarlah ini menjadi satu kesempatan untuk melawat kita. Mukjizat dan kuasa Tuhan terjadi dalam kehidupan keluarga kita, di mana keluarga boleh belajar membangun mezbah keluarga, kehidupan persekutuan dalam keluarga. Nah, jadi milikilah kehidupan doa. Nah, kita bersyukur ketika kita menghadapi pergumulan. Memang kadang-kadang kita sulit untuk berdoa, tetapi jangan sampai tidak berdoa, ya, karena kita bersyukur bahwa firman Tuhan mengatakan demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, ya. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Artinya begini. Jadi kadang-kadang kita ini menghadapi pergumulan dan kita tidak tahu yang terbaik itu yang bagaimana. Kadang-kadang kita sendiri kan bingung yang harus, ya, aku lakukan, yang harus aku putuskan, yang harus aku perbuat itu yang bagaimana. Kadang-kadang kita juga bingung, ya. Kita kadang nggak bisa menentukan sikap, nggak bisa memilih, mengambil keputusan. Nah, disinilah kadang-kadang kita juga mau berdoa nih bingung, mau mengucap permohonan yang bagaimana. Kadang kita sendiri ada satu kebingungan dalam hati karena kita nggak tahu yang terbaik. Nah, disinilah peran Roh Kudus yang sudah dikaruniakan kepada kita. Roh memberikan pendampingan untuk menolong kita, membantu kita dalam kelemahan kita, dan Roh Kudus menolong kita
bagaimana sebenarnya harus berdoa, bagaimana kita harus memohon, bagaimana harus meminta kepada Tuhan. Nah, ini artinya bahwa saat-saat kita menghadapi pergumulan, mari kita izinkan Roh Kudus itu berperan dalam hidup kita. Yang selama ini kita selalu sering menjadi komandan dalam hidup kita sendiri. Segala sesuatu kita putuskan dengan akal pikiran kita sendiri. Tetapi begitu kita menghadapi kesulitan dan pergumulan yang begitu berat dan kita tidak tahu yang apa yang harus kita perbuat, disinilah izinkan Roh Kudus ambil alih hidup kita. Izinkan Roh Kudus ambil alih persoalan kita. Dan ini berarti bukan kita nggak berdoa, justru kita harus masuk dalam persekutuan doa yang lebih serius lagi, Jadi kelemahan di sini bukan menunjuk berarti kita memaklumi bahwa kita nggak memiliki kehidupan doa, beginilah. Enggak. Kita harus justru bangkit dan kita harus semakin menghidupkan hadirat Roh Kudus, karya Roh Kudus dalam diri kita, dan disitulah kita lebih banyak waktu untuk masuk dalam doa, penyembahan, hadirat Tuhan. Kita boleh rasakan karya Roh Kudus sampai menuntun kita, untuk kemudian kita memiliki peneguhan daripada Tuhan apa yang harus kita lakukan, harus kita eksekusi menurut keyakinan yang ditumbuhkan oleh Roh Kudus, karena itu adalah jawaban yang mungkin kita harus lakukan, yang diilhami oleh Roh Kudus sebagai jalan untuk kita harus tempuh untuk mencapai yaitu pertolongan yang kita butuhkan. Nah, itu yang ketiga. Jadi milikilah kehidupan doa, Jadi jangan sampai kita ini sebagai orang Kristen doanya hanya doa makan, Doanya hanya doa yang sekejap saja. Tapi mari miliki kehidupan doa. Makanya di gereja jam doa tidak diliburkan, masih doa pagi, doa malam, Datang cari Tuhan, dan juga secara pribadi, secara keluarga bangun kehidupan doa. Amin. Yang terakhir, yang keempat, yaitu miliki kehidupan yang mengasihi Tuhan. Oke, kita baca ayat ini, yaitu di ayat 28, Ini ayat yang sudah tidak asing bagi kita. Baik, saya bacakan bagi kita sekalian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Bagi mereka yang mengasihi Dia. Siapa yang mengasihi Dia? Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara dan saya sudah dipanggil sesuai dengan rencana Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati bagi kita, Nah, Tuhan ingin mengerjakan sesuatu yang baik, Nyawanya saja diberikan untuk mengasihi kita, untuk kebaikan kita, supaya kita yang tadinya berdosa memperoleh pengampunan, kita yang tadinya tersesat kita boleh diselamatkan, kita yang tidak punya pengharapan supaya beroleh pengharapan. Nah, itu kan berbicara bahwa Tuhan ingin mengerjakan yang baik atas hidup kita, Nah, namun dikatakan dalam bacaan kita bahwa Tuhan itu turut bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan bagi siapa? Bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah, ini kita nggak boleh hanya menuntut Tuhan melakukan kebaikan terus atas hidup kita, tapi kitanya nggak mau belajar mengasihi Tuhan, Memang apa yang kita kerjakan sebenarnya jauh dan tidak sebanding dengan kasih Tuhan, tapi bukan berarti nol kita, Kita harus belajar mengasihi Tuhan, semampu kita, sekuat tenaga kita. Karena itu perintah Tuhan, kasihlah Tuhan Allahmu, dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan segenap kekuatanmu. Nah, jadi kita tidak boleh menjadi orang Kristen hanya menuntut Tuhan mengasihi, Tuhan berbuat sesuatu kepada kita, Tuhan untuk mengerjakan sesuatu bagi kita. Tapi apa yang dari kita untuk Tuhan? Selama ini yang kita tahu kadang-kala hanya Tuhan untuk kita. Tapi itu tidak imbang itu. Namanya cinta itu kan
bertepuknya kan dua belah tangan, artinya ada keseimbangan, ya. Kita nggak cukup hanya menuntut Tuhan mencintai kita. Nah, kitanya harus juga mencintai Tuhan supaya bertepuk, ya, dua tangan. Nah, Tuhan sudah mengasihi, Tuhan sudah bahkan mengerjakan yang terbaik, dan Tuhan akan terus mengerjakan yang terbaik bagi kita. Nah, syaratnya apa? Kita harus juga memiliki kehidupan yang mengasihi Tuhan, ya. Mengasihi Tuhan dengan kita suka untuk mencari hadirat-Nya, mengasihi Tuhan dengan kita merenungkan firman-Nya, mengasihi Tuhan dengan apa? Melakukan kehendak-Nya, mengasihi Tuhan dengan apa? Mempermuliakan Tuhan lewat hidup kita, pikiran, ya, ucapan, hati, perasaan kita. Kita arahkan terus untuk bagaimana hidup memperkenan hati Tuhan. Itu yang Tuhan mau atas kehidupan kita. Nah, jadi kalau 4 hal ini kita miliki, yang pertama tadi apa? Pahamilah penderitaan dengan benar. Yang kedua, milikilah pengharapan. Dan yang ketiga, ya, milikilah kehidupan doa. Dan yang keempat, miliki kehidupan yang mengasihi Tuhan. Kalau ini kita wujudkan, ya, kita akan menjadi orang Kristen yang tidak akan tergoyahkan sekalipun banyak tantangan dan masalah dalam kehidupan kita, karena iman kita sudah kita bangun, kita perbesar kapasitas iman kita. Kita tidak akan tergoyahkan, ya, apapun pergumulan di dunia ini tidak akan meruntuhkan iman kita. Dan kalaupun, ya, apa yang di dunia ini begitu rupa berat, ya, sampai penderitaan, ya, di zaman sekarang ini, itu tidak bisa kita istilahnya lewati dengan kita beroleh kemenangan, beroleh kelegaan, beroleh kelepasan. Tak mengapa. Kenapa? Sebab dikatakan, aku yakin, ya, bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang dinyatakan kepada kita, ya. Tokoh-tokoh iman dipandang tidak layak menerima apa yang baik di dunia ini, sebab mereka lebih disiapkan untuk menerima yang baik di dalam kekekalan, dalam kemuliaan. Nah, jadi kalaupun kita mungkin dalam kehidupan di dunia ini kita tidak bisa melewati penderitaan, kesusahan dan pergumulan, dan kita tetap menjadi orang Kristen, ya, tetap menghadapi penderitaan sampai akhir hidup kita, karena iman kita lebih-lebih, ya, tidak usah kecil hati, tidak usah merasa bersalah atau merasa itu adalah keadaan yang buruk, bukan, ya. Karena kalau kita memang harus diizinkan menghadapi penderitaan, pergumulan, lebih karena iman kita tahu kita sudah dipersiapkan untuk menikmati kemuliaan yang kekal bersama dengan Tuhan. Itu jauh lebih besar nilainya dibandingkan dengan, yaitu kemuliaan di dunia ini. Untuk itu maka tetap maju di dalam Tuhan, tetap kuat di dalam iman, tetap setia mengasihi Tuhan, tetap tekun, ya, meskipun banyak pergumulan. Sebab pergumulan kita untuk membangun iman kita belum sampai mencucurkan darah, ya. Pandang Tuhan yang sudah mengasihi kita, ya. Minggu-minggu adalah minggu-minggu sengsara, persiapan untuk masuk ke Jumat Agung, puncak penderitaan Tuhan. Kita ingat karya Tuhan, Via Dolorosa, ya. Jangan lemah, jangan tinggalkan iman, jangan tinggalkan Tuhan. Sekalipun kita mungkin banyak pergumulan, kita bersama mengambil bagian, menjadi satu dengan apa yang sama dengan penderitaannya, supaya kita bersama, ya, dilayakkan untuk menjadi satu dengan apa yang sama dalam apa? Kemuliaannya. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara sekalian, ya, dengan firman Tuhan ini. Tetap maju di dalam Tuhan, tetap setia meskipun saat ini kita dalam bentuk ibadah keluarga, tetapi kita terus, ya, berapi-api dalam satu roh untuk kita membangun iman kita. Karena kita tahu penderitaan, kesusahan,
yang ada di dunia ini adalah sesuatu yang tidak sebanding dengan kemuliaan yang kekal. Ya, penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan kita terima bersama dengan Tuhan. Untuk itu tetap maju dalam Tuhan, tetap teguh dalam iman, jaga kesehatan, supaya kita terus dalam pemeliharaan Tuhan, dan Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekeluarga. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur Engkau Tuhan sudah mengasihi kami, dan kasih-Mu itu begitu sempurna. Dan kami saat ini boleh ikut belajar, mengambil bagian, supaya kami boleh juga nantinya ketika kami sudah menjadi satu dengan apa yang sama dalam penderitaan-Mu, ketika kami mengalami pergumulan-pergumulan di dunia ini, kami juga akhirnya karena tekun dan setia, kami boleh dilayakkan untuk menjadi satu dengan apa yang sama dalam kemuliaan-Mu. Kuatkan kami, teguhkan kami dalam menghadapi situasi wabah ini. Kami tetap boleh mohon perlindungan Tuhan untuk seisi rumah tangga kami, seisi keluarga kami. Kami juga mohon pertolongan-Mu untuk bangsa kami, supaya oleh berkat Tuhan segera dapat dilalukan dari musibah ini, wabah ini, supaya kami akhirnya juga kembali dalam kehidupan yang normal, untuk kami boleh tetap bisa menikmati kehidupan dan terlebih dalam ibadah-ibadah kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk ibadah yang Tuhan sudah izinkan secara keluarga ini. Biarlah lewat ibadah ini, iman kami boleh diteguhkan, dibangun menjadi iman yang tidak tergoyahkan oleh apapun juga. Haleluya. Haleluya. Tuhan memberkati. Shalom. Sampai jumpa. Haleluya.